Salam Horas, salam jumpa kembali di akhir pekan ini. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Tentu saja semua sehat-sehat ya. Sebelum kita melanjutkan aktivitas yang mau ke pesta atau aktivitas yang lainnya, ya marilah kita sempatkan waktu kita sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan bagi kita di akhir pekan ini, yang menjadi sumber sukacita, kekuatan dan inspirasi untuk kita semua. Baik, Amanginang, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di akhir pekan ini yaitu diambil dari kitab Mazmur 103 ayat 2 dan ayat 4. Dikatakan demikian, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Inilah ajakan pemazmur kepada dirinya sendiri. Dia tidak mengajak orang lain untuk memuji Tuhan, tetapi jiwanya sendiri. Mengapa sih Pak Pendeta pemazmur mengajak jiwanya sendiri? Karena persoalan yang sering kita hadapi dan juga pengalaman-pengalaman kita ini enak saja mengajak orang lain, menyuruh orang lain memuji Tuhan. Kalau kita ditanya, kamu sudah memuji Tuhan belum? Akan begitu. Dari sini pemazmur jiwanya sendiri dia ajak. Dia berbicara kepada dirinya sendiri, berbicara kepada hatinya sendiri. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Bisa saja saudaraku, ya kan, hati kita, pikiran kita sebagaimana yang sudah saya katakan di renungan-renungan yang lain, yang sebelum-sebelumnya, ya, hati kita ini sering tidak berjalan bergandengan bersama dengan pikiran kita. Hati kita mengatakan A, kemudian pikiran kita mengatakan C, selalu bertolak belakang. Nah, disinilah pemazmur saudaraku, dia mengajak dirinya sendiri, jiwanya sendiri untuk memuji Tuhan dan jangan melupakan, ya, tidak melupakan segala kebaikan Tuhan. Orang kalau dia sudah mencapai kesuksesan hidup, bisa saja dia lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, disinilah pemazmur mengingatkan dirinya sendiri. Hei diriku, hai jiwaku, jangan sekali-sekali melupakan kebaikan Tuhan. Begitu kira-kira yang mau dikatakan oleh pemazmur kepada dirinya sendiri. Dan juga itulah juga ajakan kepada diri kita sendiri. Mari kita ajak, mari kita berbicara kepada diri kita sendiri. Hai jiwaku, puji Tuhan, jangan lupakan kebaikannya. Artinya apa? Mari kita selalu tetap bersyukur kepada Tuhan. Banyak hal saudaraku, kebaikan demi kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan kebaikan itu salah satunya, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Jadi pemazmur sadar bahwa hanya karena kuasa dan kekuatan Tuhanlah yang menyelamatkan dia, yang meluputkan dia dari segala mara bahaya. Dan di sini dia berikan bahasa gambaran dari lubang kubur. Lubang kubur itu adalah ancaman kematian, ya. Dan ini harus kita sadari saudaraku, Tuhan menyelamatkan kamu dari ancaman kematian, dari maut sekalipun. Dan dia selalu tetap memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Jadi sangat luar biasa kasih sayang Allah itu kepada kita. Dan itu yang dirasakan oleh pemazmur sehingga dia benar-benar mengajak dirinya sendiri. Kalau dia sudah melakukan itu, maka orang lain juga pasti akan meneladani, akan mencontoh. Demikian jugalah kita, ya. Demikian jugalah kita. Jangan kita hanya mengajak orang lain untuk memuji Tuhan, kita sendiri saja uring-uringan dan malas-malasan memuji Tuhan. Misalnya orang tua kepada anak, jangan hanya orang tua nomor satu mengajak anaknya itu, pergi ke gereja, dia sendiri nggak pergi. Masih banyak
orang tua seperti itu ya, banyak seperti itu. Marilah kita berubah ya. Diri kita sendirilah dulu kita bereskan. Selesai dulu kita dengan jiwa kita, hati kita, pikiran kita, sehingga kita dengan enteng-enteng saja memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan selalu tetap bersyukur saudaraku untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi nats ini juga sekaligus peringatan kepada dirinya sendiri dan juga kepada diri kita sendiri. Ya, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, dan jangan kita khawatir, jangan kita takut. Karena apa? Karena dikatakan dari sini jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Jadi orang yang bersungut-sungut, orang yang mengeluh, orang yang selalu menuntut, orang yang selalu mengatakan ini dan itu, yang selalu mempersalahkan Tuhan, itu adalah orang yang melupakan segala kebaikan Tuhan. Kalau kita hitung-hitung berkat-berkat Tuhan setiap hari yang kita dapatkan, dari napas kehidupan, dari makanan yang secukupnya, dari minuman yang kita minum setiap hari, kemudian dari waktu yang diberikan Tuhan, kita bisa ke sana kemari untuk berjalan, kita bisa beraktivitas, kita bisa berinteraksi, kita bisa berpikir, kita bisa merasakan, kita bisa duduk, kita bisa berbicara, kita bisa mandi, kita bisa bersama dengan orang lain, kita masih bisa pergi ke pesta, kita masih bisa ke sana. Itu masih hal-hal yang bisa kita ingat, belum lagi dari hal-hal yang kecil. Jadi banyak kebaikan-kebaikan Tuhan itu yang diberikan kepada kita. Inilah yang harus kita ingat saudaraku. Jadi marilah kita ya mengingat apa yang dikatakan oleh nats ini, dan nats ini sudah tidak asing lagi bagi kita mengajak diri kita sendiri. Jadi mari kita ajak diri kita sendiri. Karena susah hati kita mengatakan mau memuji Tuhan, tetapi pikiran kita langsung dipenuhi oleh hal-hal kekhawatiran, kegalauan, kegelisahan, dan ketakutan-ketakutan lainnya. Akhirnya kita menjadi malas. Bawaan kita akhirnya tidak ada gairah untuk memuji Tuhan. Akhirnya ada saja mungkin orang mengatakan, malas memuji Tuhan, gini-gini aja terus hidup ini. Malas memuji Tuhan, saya seperti ini. Sedangkan orang lain sudah memperoleh berkat ini dan itu. Janganlah ya, janganlah. Kalau kita belum merasakan berkat Tuhan, besok, kemudian minggu depan, bulan depan, kita tidak tahu rencana Tuhan kepada kita. Tapi percayalah saudaraku, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita hidup sengsara. Tetapi Tuhan mau mengangkat kehidupan kita ke arah yang lebih baik lagi. Aminkan dulu kuat. Amin. Oleh karena itu di akhir pekan ini saudaraku, ajaklah jiwamu untuk memuji Tuhan ya. Jangan, sekali lagi, jangan sisa-sisa waktu memberikan memuji Tuhan. Tuhan itu marah karena Tuhan tidak pernah memberikan sisa-sisa waktunya untuk kita. Setiap saat 24 jam ya, 24 jam Tuhan itu tidak tertidur menjagai kita, memelihara kita ya, meluputkan kita dari berbagai ancaman, mara bahaya dan yang lain-lain. Masa sih kita tidak bisa memberikan waktu kita untuk Tuhan, untuk mendengarkan firman-Nya. Kita mendengarkan firman-Nya karena firman Tuhan itu adalah kehidupan, karena firman Tuhan itu adalah kekuatan, karena firman Tuhan itu mampu mengangkat kita dari keterpurukan kita kalau kita terjatuh, kalau ada bebanmu, ada persoalanmu dan yang lain-lain. Berdoalah kepada Tuhan. Ketika saya berkhotbah di minggu sore di gereja KBP Bogor, kemudian ada 3 orang muda yang kuliah menjumpai saya, Pak Pendeta tolong saya doakan. Saya tanya, apa persoalanmu? Saya dipersulit oleh dosen pembimbing. Kemudian yang 2 lagi, persoalan saya, kami sekarang sudah semester terakhir, supaya lancar Pak Pendeta, kami berdoa. Yang saya tangkap dari situ adalah dia butuh pertolongan Tuhan, dia butuh kekuatan Tuhan. Akhirnya kami berdoa, dan anak muda ini menangis berdoa. Setelah amin, saya tanya, kenapa kamu menangis? Saya merasakan Pak Pendeta, tangan Tuhan itu begitu baik. Mungkin kalau Tuhan mengizinkan saya sedikit dipersulit untuk menyelesaikan studi saya, bisa saja itu supaya saya benar-benar menghargai bahwa begitu pentingnya perjuangan itu menjadi seorang sarjana, dan benar-benar mengetuk hati saya supaya hidup berserah hanya kepada Tuhan. Jadi sangat luar biasa saudaraku, bisa saja Tuhan itu mengetuk hati kita. Jadi jangan biarkan hal-hal yang ada di dunia ini mengacaukan pikiranmu, karena kadang-kadang yang di dunia ini inilah, ya kan, semua pikiran kita menjadi kacau balau, jiwa kita akhirnya jadi tertekan. Yang tadinya mau memuji Tuhan
karena pikiran kita hanya kita menjadi malas, duduk, tidak mau memuji Tuhan, tidak ada aktivitas kita apa-apa selain daripada hanya marang-anangan, ya kan? Jadi jangan marang-anangan dalam kehidupan ini. Mari kita nikmati hidup ini hari demi hari dengan penuh sukacita. Amin. Selalu tetap bersyukur, saudaraku. Sekali lagi, ajak jiwamu untuk memuji Tuhan. Ya, paksa untuk memuji Tuhan supaya kita benar-benar memuliakan Tuhan, dan marilah kita mengingat Dia yang menebus kita dari maut. Di dalam Yesus Kristus Tuhan sudah menebus kita dari kematian, dari maut, dan memberikan kita kasih setia dan juga rahmat-Nya. Itu adalah diberikannya kepada kita secara cuma-cuma, bukan karena usaha kita, bukan, tetapi itu adalah karena kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, marilah kita bangkit untuk memuji Tuhan, dan jangan selalu tetap memikirkan diri sendiri, tetapi lihatlah ke depan. Apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Mintalah kepada Tuhan petunjuk, arahan dari Roh Kudus, supaya kita dibimbing setiap saat melakukan kehendak Tuhan. Bisa saja hari ini mungkin suasana kita tidak mood, atau kita gelisah, atau kita khawatir. Ya, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkan kita melewati itu semua. Karena besok kita tidak tahu perjalanan kehidupan kita, tapi yakinlah, kita bersyukur hari ini, kita yakin besok akan lebih baik lagi. Amin kan dulu kuat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Allah Bapa di sorga untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Pemazmur mengajak jiwanya memuji Tuhan. Jangan melupakan kebaikan-Mu, karena Engkau Tuhan sudah menebus kami dari lubang kubur. Kasih setia-Mu dan rahmat-Mu menyertai kami. Itulah Tuhan, ajakan kepada diri kami sendiri supaya kami mau memuji Tuhan, melangkah untuk memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Tuhan, buatkan kami melakukan itu dengan kuasa Roh Kudus. Berkati kami Tuhan, terutama jemaat-Mu yang Kau kasihi dalam Yesus Kristus, kemanapun mereka beraktivitas hari ini. Mungkin ada yang berangkat ke pesta, atau mau berangkat ke pesta, atau aktivitas lainnya, liburan, anak-anak kami juga yang sekolah, atau mungkin ada ekstrakurikuler, atau yang lain-lainnya Tuhan, atau yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan menyelamatkan kami dan memberi kami sukacita berlimpah, sehingga kami Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, terutama yang sakit, yang berbaring di rumah maupun di rumah sakit. Tolong mereka Tuhan, beri kesembuhan, beri pertolongan. Dan juga yang berbeban berat, yang ada pergumulan, Tuhan angkat dan Tuhan gantikan dengan sukacita. Terutama yang berkebutuhan khusus, dalam memberi pertolongan kepada mereka. Terpujilah Engkau hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian saudaraku renungan kita di akhir pekan ini. Ingat, hari Minggu loh besok. Mari ringankan langkah kita, ajak jiwamu, ajak dirimu untuk datang ke gereja, memuji, memuliakan Tuhan, dan selalulah tetap bersyukur untuk hari ini, dan percaya esok akan lebih baik lagi. Sehat selalu ya, amang inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selalu tetap semangat berpengharapan di dalam Tuhan kita yang selalu tetap bermurah hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, Horas.